Saya punya mimpi yang besar untuk membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Begitulah kata Coach Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, khususnya pecinta timnas Indonesia. Salam olahraga. Pernyataan mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang mengatakan bahwa saya punya mimpi yang besar untuk membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Tetapi tampaknya kali ini mimpi besar dari Coach Sintayong ini harus ditunda dulu. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa semalam Indonesia sudah dikalahkan oleh Uzbekistan dengan skor 0-2. Tidak apa-apa, karena man of the match dalam pertandingan itu bukan kesebelasan dari Uzbekistan, tetapi adalah wasit dan VAR-nya. Dengan demikian, kita rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, kita harus berlapang dada, kita harus berbesar hati bahwa masih ada jalan lain untuk menuju ke Piala Dunia tersebut. Dan saya sangat yakin dan percaya di Coach Sintayong. Mimpi besar ini di suatu hari nanti pasti akan tergapai. Mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Coach Sintayong yang menjelaskan bahwa ternyata dia punya mimpi yang besar untuk membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Ayo kita cek videonya. 아직까지 계약서에 사인을 안 해서 뭐라고 얘기를 할 수가 없네요. 일단 에릭 회장님하고 좋은 뜻으로 좋은 얘기를 많이 나눴기 때문에 아마 계약 연장은 분명히 할 것 같습니다. 아마 쭉 지켜봐 주시면 인도네시아 축구가 심상치 않구나 그것을 아마 느끼게 될 것입니다. 한번 기대해 봐 주셔도 될 것 같습니다. Sintayong marah-marah di Instagram FIFA Goal. Ada apa nih? Timnas Indonesia U23 gagal mempertahankan rekor kemenangannya usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U23. Pada pertandingan tersebut, kinerja wasit kembali menerima sorotan dari Sintayong. Banyak keputusan wasit yang dinilai kontroversial dan merugikan Garuda Muda. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang dibatalkan, gol Ferrari yang dianulir karena offset, hingga gol kedua Uzbekistan yang tanpa offset namun wasit menolak memeriksa VAR. Sintayong bahkan menerima kartu kuning dari wasit asal Cina yang memimpin laga karena melakukan protes berlebih. Kinerja wasit di laga tersebut membuat Sintayong berang. Pada unggahan Instagram FIFA Goal soal wasit, Sintayong memberi komentar pedas. Ia menulis wasit asal Cina tersebut harus di-banned selamanya dari sepak bola. Komentar tersebut menerima banyak respon dari pecinta sepak bola tanah air. Gimana menurut FIFA Mania? Setuju nggak nih sama komentarnya Sintayong? Terbongkar sudah bosku, ternyata dua wasit ini memang sudah kong kali kong. Mereka sudah kerjasama bosku, dan mereka berdua-dua ini mempunyai catatan buruk untuk Indonesia bosku. Ya, yang pertama, wasit ini sudah pernah memimpin laga Indonesia melawan Kamboja waktu SEA Games kemarin. Dia mensahkan pelanggaran di luar kotak penalti, dia sahkan menjadi pelanggaran dalam kotak penalti. Kacau bosku. Dan ini wasit VAR dari Sawadee Cup Thailand bosku ya. Ini baru kemarin dia mimpin laga ya. Ini kemarin dia di VAR, kita nggak kelihatan. Memang dia juga yang mimpin. Waktu melawan Qatar, begitu banyak kontroversi yang dia buat ini. Karena wasit VAR tanpa ditelepon dengan wasit lapangan, dia tidak akan cek VAR. Memang ya. Geramnya minta ampun ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim ya. Jadi untuk bosku jangan bilang aduh memang di kinerja wasit tapi pemain kita juga buruk. Iya, bukan buruk. Dengan wasit ini pemain kita bisa kena mental bosku. Iya. Jadi memang kita akui nih ya, permainan
Uzbekistan memang lebih menonjol. Ya wajar, mereka ini pernah juara di Asia. Mereka ini sudah sering banget langganan Piala Asia. Ya, jadi kita ini tim debutan. Mereka kita bisa bertahan aja udah menang kita sebenarnya, gitulah ya. Jadi jangan bilang-bilang seperti itu. Kita memang udah berusaha, bosku. Ya kalau nggak kita berusaha, mungkin babak pertama itu udah kebobolan 3 gol. Ya, dari segi permainan kita mengakui kalah, bosku. Tapi tanpa wasit ini kita nggak akan kena mental, bosku. Ya, sampai kartu merah Rizky Ridho itu. Rizky Ridho itu tidak ada riwayat dia pemain buruk, nggak ada, bos. Ya tahulah sendiri ya. Itu ketendang titiknya itu nggak sengaja, bosku. Ya, ngapain dia lari ke situ? Sementara bola sama Ridho, iya kan? Udahlah, bosku. Kita semoga bisa tembus Olimpiade Paris dengan melawan Irak. Ya, saya berharap juga seperti itu. Jepang yang menang semalam. Biar kita lawan Irak, mungkin insya Allah saya yakin menang. Ya, terima kasih, bosku. Ya, komen yang bijak, bosku. Jangan jadi Bung Towel 1, 2, 3 ya. Cukup 1 aja si Towel. Terima kasih. Jangan bikin orang tereng terus nggak ini. Binatang ini semutlak tadi gol. Bangke setan, babi anjing. Coba lihat. Apa yang kamu lihat lagi? Betul ini setan. Sialan. Kayak babi memang setan. Setanda akan kamu. Setanda akan. Tetap. Tetap. Tidak boleh nganam. Ida bisik apa gitu mau kau sabagnya satereng butuh satereng. Apa yang kamu cek setan babi butul. Ya nu malu dong. Iya betul kan? Bismillah. Tak usah kamu cek harus begini setan. Bangke. Kayak Tante Lala, kamu ngerti nggak? Tandai wasitnya, tandai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah cuplikan video di season pertama. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan bahwa langkah-langkah baik yang diperjuangkan oleh Coach Sintayong maupun oleh PSSI bersama Timnas Indonesia, kita supporter sejati Timnas Indonesia harus tetap mendukung. Itu adalah poin yang paling pertama. Lalu poin yang kedua, jangan pernah membangun narasi untuk mematahkan semangat dari Timnas Indonesia. Karena perjuangan yang mereka lakukan saat ini adalah perjuangan untuk mengangkat marwah bangsa Indonesia. Ya, mungkin dulu-dulunya dunia memandang Indonesia dalam dunia sepak bola itu hanya sebelah mata. Tetapi selama dipimpin oleh Sintayong, dunia jadinya merasa takut. Dunia jadinya merasa segan dengan Timnas Indonesia. Dan buktinya di Piala Asia kali ini, kita bisa melihat bagaimana kemajuan dunia sepak bola selama dipimpin oleh Coach Sintayong ini. Dukungan-dukungan yang begitu luar biasa dari PSSI bersama stakeholder, tentunya kita juga harus memberikan apresiasi. Dan ingat, seringkali saya katakan bahwa sebagai supporter sejati, jangan kita hanya bereforia di saat Timnas Indonesia menang. Di saat Indonesia jatuh sekalipun, di saat Indonesia kalah sekalipun, kita harus tetap berada di belakang mereka untuk terus membangun narasi-narasi yang positif, untuk terus mendorong mereka agar lebih semangat. Karena dukungan dari kita adalah poin penting untuk membangun motivasi yang ada di dalam diri dari semua pemain timnas kita. Di sisi lain, kita masih mendengarkan kecaman-kecaman pedas dari netizen kepada wasit. Ya, itulah luapan kemarahan dari para pecinta bola mania. Tidak ada yang mereka bendung selain kata-kata dari kebun binatang
harus dibongkarkan semua. Babi, anjing, bangsat, dan lain sebagainya. Seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Selanjutnya saya masih ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video di season kedua ini. Ada apa saja keseruannya? Ayo kita cek bersama-sama. Setelah kita kalah sama Uzbekistan, kita masih bisa lolos ke Olimpiade. Kita bakal ketemu Irak di perebutan peringkat ketiga. Sudah terbuka buat wasit nih, tolonglah jangan pada kayak tai lah. Timnas saat ini yang ditakutin bukan siapa lawannya, tapi siapa wasitnya. Wasitnya pada kayak tai. Cuman kemarin doang tuh yang bener tuh. Sisanya pada kayak tai. Tai lu wasit. Keberhasilan sepak bola di suatu negara diukur dari tingkat kepuasan publik, dalam hal ini masyarakat, bukan pengamat. Dan di Indonesia saat ini yang terjadi, pengamat lebih jago dari legenda sepak bola. Pengamat lebih jago dari pelatih sepak bola. Pengamat lebih jago dari pemain bola. Dan tingkat kepuasan pengamat lebih rendah dari tingkat kepuasan masyarakat. Sesuatu yang sangat-sangat di luar logika. Padahal dulu di saat pencapaian timnas Indonesia sangat buruk, pengamat tidak segarang sekarang. Kebalikannya, saat sekarang pencapaian timnas luar biasa, jor-joran pengamat itu mengeluarkan kritik-kritik yang menjurus tidak etisnya karena tersasar ke lebih pribadi. Ngapain lu Arhan ngegolin ke gawang sendiri? Adeh, beban. Bisa main gak sih? Timnas kembali ke setelan pabrik. Ucap beberapa pengamat bola FOMO sambil rebahan nonton timnas di website ilegal. Hujat nih di sini konten gue kalau gak setuju. Muncul di sini pakai akun asli tapi. Kok ada yang ngaku fans, supporter yang giliran ada kesalahan yang bahkan gak disengaja, dihujatnya udah kayak apa? Giliran menang langsung tuh dibangga-banggain. Mereka yang di lapangan bermain sampai 100 menit lebih, lalu Anda datang dengan sumpah serapah, sampai beberapa pemain mematikan kolom komentarnya. Yuk bisa yuk, jangan bikin mental pemain lebih jatuh. Di depan mata masih ada perebutan juara 3 dan tiket Olimpiade menuju ke Paris. Bantu mereka, setidaknya berdiri paling akhir, jangan meninggalkan pertandingan meski dalam keadaan kalah atau menang. Saya bangga dengan kalian yang tetap support, setia sampai akhir, mengirim pesan baik ke semua pemain. Terima kasih ya, kecuali Shen Yinhao sama semua wasit VAR, lu gak diajak. Ada beberapa momen yang jelas merugikan sehingga kita kehilangan momentum. Tapi semoga kita dewasa. Lawan memang di atas angin, tapi ingat kita tim debutan yang lolos sampai semifinal. Timnas boleh naik kelas, supporter juga bisa yuk. Kalau setuju silakan bagikan biar mental pemain tetap terjaga dan fans FOMO bisa sadar diri. Terima kasih Garuda Muda, kalian sudah bekerja keras sejauh ini. Menurutmu debat tetap pakai adab. Dari Marcelino Ferdinand. Jadi memang Indonesia tidak bermain baik di pertandingan semalam. Tetapi ya kita kan bisa melihat keputusan dari wasit ini membuat kita tentu emosi. Saya tidak mengatakan bahwa wasit salah dalam menganulir gol dari Ferrari, karena memang itu terlihat Ramadan Sananta satu kakinya itu ya, atau mungkin separuh kakinya itu sudah berada dalam posisi offside. Memang kan kalau itu ditarik garis ya, saya melihat banyak postingan di sosial media kalau ditarik garis ya memang Ramadan Sananta itu berada dalam posisi offside, walaupun ketika ada tayangan ulang di siaran langsung tidak ditarik itu garis lurusnya ya, tapi kalau di zoom kelihatanlah sedikit offside. Oke lah itu offside ya. Tapi sebelumnya di babak pertama ya kan ketika Witan dilanggar. Nah ketika Witan dilanggar saya kira itu penalti. Dan yang saya lihat mungkin saya salah ya kan? Mungkin saya salah. Tapi yang saya lihat pemain Uzbekistan itu kan melakukan sliding. Memang dia dapat bola, tapi kena kaki Witan dulu. Itu yang saya lihat ya. Mungkin saya salah juga. Ya kan ada banyak versi ya. Mungkin juga kalau sesama wasit akan mengatakan enggak kok, wasit sudah benar. Ya kan? Masa sesama wasit akan saling menyalahkan? Kan belum tentu juga gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat ada sliding tackle, kenalah kaki Witan kemudian kena bola. Ya kan? Oke, wasit sudah meniup peluitnya memberikan pelanggaran ya. Artinya itu adalah pelanggaran. Dan Indonesia mendapatkan free kick. Kemudian ada
panggilan dari ruang VAR kepada wasit, betul kan? Dan saya baca itu di layar tulisannya possible penalty. Artinya wasit harus melihat monitor di pinggir lapangan untuk memastikan apakah itu pelanggaran di dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti. Artinya kan possible penalty, artinya memberikan penalti atau tidak memberikan penalti. Ya, dan saya kira biasanya kalau sudah begini nih case-nya, biasanya wasit akan memutuskan penalti, biasanya seperti itu ya, biasanya. Saya tidak mengatakan selalu. Tapi yang saya bingung, dia kan sudah memberikan free kick tuh ke Indonesia. Kok ternyata keputusannya adalah bahwa tidak terjadi pelanggaran. Nah, ini yang saya kaget. Padahal kan tulisannya itu kan possible penalty. Ya kan, ini janggal nih, ini sangat janggal nih. Kemudian ada juga beberapa kejadian di atas lapangan di mana para pemain Uzbekistan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras, tetapi tidak mendapatkan kartu kuning. Bahkan hanya 2 pemain mereka yang mendapatkan kartu kuning. Kalau menurut saya seharusnya adalah pemain mereka yang sudah mendapatkan kartu kuning kedua. Banyak sekali pelanggaran. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena ketika para pemain Indonesia membangun counter, mereka mengandalkan speed. Para pemain Uzbekistan itu sebetulnya kalah dari segi speed. Kan pernah saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini. Mereka punya speed di depan, di belakang enggak. Dan juga kita melihat bahwa beberapa kali ada duel di lini tengah, sebetulnya mereka melakukan pelanggaran. Tapi wasit hanya memberikan free kick ke Indonesia, tapi tidak memberikan mereka, para pemain mereka, kartu kuning. Jadi saya jelaskan dulu ya tentang wasit ya. Ini saya bukan ingin menyalahkan wasit. Bukan artinya karena wasitnya beberapa keputusannya ini aneh ya, atau memang menurut kita tidak sesuai dengan kejadian di atas lapangan, kemudian Indonesia kalah. Enggak, Indonesia kalah juga karena memang tidak bermain baik. Ya, itu jelas. Indonesia memang tidak berkembang di pertandingan semalam. Tapi, ya, wasit ini yang bikin saya emosi gitu. Saya nggak tahu teman-teman emosi atau enggak, tapi wasit ini bikin saya emosi. Ya, memang wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan ini adalah wasit yang penuh dengan kontroversial, yang mengundang kita harus menahan emosi yang sekuat-kuatnya. Pemirsa pecinta bola mania di mana saja kalian berada, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video di season kedua ini, ada satu hal menarik ketika seorang pelatih Sintayong yang membuat cuitan bahwa Shen Yinhao ini harus dikeluarkan dari sepak bola selamanya. Ini adalah bentuk ungkapan kekecewaan karena memang seorang pelatih kelas dunia seperti Sintayong tentu dia punya pengalaman yang banyak dan juga dia punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Tetapi apa hendak dikata, semuanya sudah terjadi. Di sisi lain, seperti yang kita dengarkan dalam satu buah cuplikan video tadi, ketika ada netizen yang menyerang akun para pemain timnas, tentu ini adalah tindakan yang benar-benar tidak terpuji. Sekali lagi, mari, semua orang itu punya kelemahan, semua orang itu punya kekurangan. Jangan merasa dirimu paling sempurna. Kesalahan dilakukan itu adalah kesalahan yang tidak ada unsur kesengajaan. Mari, kita harus bisa melihat dari sisi positifnya. Jangan kita hanya menilai seorang dari sisi negatifnya saja. Kemarin, ketika Indonesia menang melawan Korea Selatan, hampir 99% terkecuali Towel memuja-muji timnas Indonesia. Tetapi kenapa ketika semalam Indonesia kalah melawan Uzbekistan, kita harus menyerang akun para pemain sampai kolom komentar mereka pun dinonaktifkan? Itu adalah sebuah pertunjukan yang buruk. Sebagai supporter sejati, seringkali saya katakan bahwa dukung mereka di saat mereka menang maupun kalah. Itu adalah supporter sejati.
Jangan menjadi manusia pecundang. Jangan menjadi pisau bermata dua. Sekali lagi, dengan tegas, saya mengajak kepada para pecinta bola mania, mari kita harus bisa menjadi supporter sejati. Kemenangan mereka adalah kebahagiaan kita. Kesuksesan mereka adalah kebahagiaan kita. Tetapi kenapa kita tidak mampu untuk menerima kekalahan dari mereka? Hidup itu harus memiliki dua sisi. Ada baik dan ada buruknya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ayo, kita pasti bisa. Selama kita terus membangun narasi yang positif, terus membangun hal-hal yang baik, terus mendorong Timnas Indonesia. Karena dukungan dari kita adalah motivasi terbesar buat para pemain Timnas, buat Coach Sintayong, PSSI, dan semua pihak yang terlibat aktif dalam mendukung Timnas Indonesia ini. Sekali lagi, jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Jangan menjadi manusia pecundang ataupun jangan menjadi supporter Timnas Indonesia seperti pisau bermata dua tadi. Mari kita lanjutkan lagi. Timnas kalah. Mana yang katanya jago-jago Timnas bisa masuk final mana? Hey, hello. Timnas sampai di sini aja kami udah bangga, kami udah senang. Mereka juara di hati. Nggak usah banyak bacot lah. Gitu, aduh. Masih ada partai lagi selanjutnya. Yakin lolos Olimpiade lah pokoknya lah. Maju terus Timnas Indonesia, jangan menyerah. Tegakkan kepalamu, kembangkan sayapmu. Terbang setinggi-tingginya. Jaya terus Timnas Indonesia. Wasitnya tak berpihak. VAR-nya, golnya dianulir. Tadi Wina bilang di prank. Kekecewaan ternyata semuanya ya? Iya. Oke, kita simpan dulu ruang kecewa itu. Bayangkan beberapa hari ke belakang. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Kenapa senang? Karena menang melawan Korea Selatan. Senang, bahagia, gembira, ceria, juara luar biasa. Berarti penuh cinta. Ruangnya adalah ruang bahagia. Ternyata dalam hidup ini kita harus mempersiapkan apa? Dua ruang. Satu ruang bahagia, yang kedua ruang kecewa. Sudah belum dalam hatinya? Jangan-jangan yang disiapin sebelah kanan ruang bahagia saja, sebelah kirinya ruang kecewanya nggak disiapkan. Dalam hidup ini kadang kita selalu siap dan selalu ingin bahagia, betul ya? Tapi rasanya kita tipis untuk menyediakan ruang kecewa dalam hati kita. Padahal yang namanya kehidupan up, down, naik dan turun. Kadang bahagia, kadang kecewa. Sok, sekarang ditanya, di dalam hatinya sudah disiapkan belum? Dua ruang itu, sebelah kanan ruang bahagia, sebelah kiri ruang kecewa. Kalau nanti tidak lulus di kampus favorit, apa yang harus disiapkan? Masukkan kekecewaan itu ke dalam ruang kecewa. Kalau ada bahagia, masukkan ke dalam ruang bahagia. Nah, yang jadi masalah ketika kecewa hadir, ketika nestapa duka itu hadir, ruangnya nggak ada, nggak siap. Disimpan ke sini nggak bisa, ke ruang bahagia, ruangnya nggak ada. Karena tidak ada ruangnya, yang jadi apa? Tertolak. Akibatnya dia jadi banyak putus asa. Kecewa jangan terlalu larut, bahagia jangan terlalu larut, hiduplah proporsional apa adanya. Batasi di atas dengan syukur, batasi di bawah dengan sabar. Sabar dan syukur itu menjadi sebuah kekuatan. Sabar dan syukur adalah sebuah kebahagiaan. Gimana? Udah nonton bolanya? Dengan hasil akhirnya ini ya, 0-2, 0 Indonesia, 2 Uzbekistan. Kalau teman-teman yang nonton tadi jalannya pertandingan, wah enggak banget teman-teman ya, enggak banget lah pokoknya ya. Dan kita hanya yang bisa mengalahkan Indonesia itu sebenarnya siapa sih ya? Uzbekistan sebenarnya mainnya ya oke lah, bagus. Tetapi nggak fair di dalam pertandingan tadi ya. Yang bisa mengalahkan kita, saya kasih tahu nih, sebenarnya bukan Uzbekistan yang mengalahkan kita, tetapi yang ini nih ya.
teman-teman, ini nih yang mengalahkan Indonesia. Dan menurut saya yang bisa mengalahkan Indonesia hanya wasit. Wasit. Hei. Ya, gimana ya? Setidak terima-terimanya ya, faktanya kita kalah 0-2, teman-teman ya. Kita apresiasi anak-anak muda kita ya. Nah, tapi wasit ini kembali lagi ke wasit, teman-teman ya. Nih, wasit anak saya punya anak perempuan ya. Nih, anak saya ya, dia masih pelajar SMP, tugasnya hanya belajar. Dia ngertinya hanya belajar dance, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang lah, taunya gitu-gitu doang ya. Bola 0, 0, 0, 0, nggak pernah nonton. Tapi lihat komennya dia ya, lihat komennya dia. Anak yang nggak ngerti apa-apa tentang bola aja, nih komennya ya, komennya. Wasitnya itu tem. Nah, buat teman-teman, mari kita bersilaturahmi ke wasit yang memimpin jalannya pertandingan malam hari ini. Nah, saya kan nggak tahu ya nama wasitnya siapa, apalagi akunnya siapa. Yuk kita silaturahmi bareng-bareng, kita kenalan dengan wasitnya yang sudah memimpin laga malam hari ini. Semoga kedepannya dia memimpinnya lebih baik lagi ya. Yuk silaturahmi yuk. Nanti saya dikasih tahu teman-teman ya. Tolong bantu komen di kolom komentar nama IG-nya siapa ya. Saya pengen kenalan aja. Dan mungkin teman-teman yang lain juga pengen kenalan dan pengen bersilaturahmi ke akunnya wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini. Ya, biar makin rame, makin seru. Jadi pertandingan sepak bola Indonesia ini masih ada harapan untuk memperebutkan juara ketiga. Nah, nanti yang juara ketiga itu sudah pasti masuk ke Olimpiade di Paris. Jadi kita masih ada kesempatan untuk masuk ke Paris. Jadi jangan patah semangat. Kalah ya kalah aja ya, kita harus akui namanya kalah ya kalah aja, nggak perlu pakai banyak alasan, tapi hanya pengen bersilaturahmi saja ke akun wasit. Sekali lagi wasit. Oke ya, terima kasih, thank you teman-teman, tetap semangat ya, jangan patah semangat, masih ada kesempatan lagi untuk ke Olimpiade Paris. Ye. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan semalam. Ya, apapun itu, saya berharap bahwa kita, para pecinta bola mania, jangan lupa untuk tetap bersyukur dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Karena seperti yang disampaikan dalam cuplikan video tadi, bahwa hidup kita ini harus siap untuk menerima ruang kebahagiaan dan juga ruang kekecewaan. Di dalam diri kita harus mampu untuk menempatkan sikap yang profesional. Jangan sampai kita hanya mampu untuk menerima hal-hal yang bahagia, sementara hal-hal yang mengecewakan, yang sakit, tidak mampu kita terima. Yang pada akhirnya kita sendiri yang akan dirugikan. Entah itu putus asa, entah itu bisa stres, entah itu bisa sakit, dan lain sebagainya. Karena diri kita tidak mampu untuk menerima hal-hal yang semacam itu. Pecinta bola mania di mana saja kalian berada, tak pernah bosan-bosan saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita tetap pantau terus. Karena jujur, sampai saat ini, saya masih mencari mungkin ada komentar-komentar yang dibangun oleh orang-orang yang tidak suka dengan timnas Indonesia, yang tentunya kita semua sudah mengetahui bersama-sama, siapa lagi kalau bukan si Towel, yang kita kenal adalah sosok pengamat yang kontroversial, yang terus-terusan nyinyir terhadap Coach Sintayong, PSSI maupun timnas Indonesia. Dan jujur, saya secara pribadi sampai saat ini pun belum menemukan komentar-komentarnya terkait dengan pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan semalam. Tetapi apapun itu, mari kita tetap pantau, karena siapapun yang mau menjatuhkan timnas Indonesia, yang menjatuhkan Coach Sintayong dan PSSI, wajib hukumnya. Sebagai supporter sejati, kita harus lawan, kita harus mengkanter narasi-narasi mereka. Mungkin
Itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semua dan bisa mengurangi rasa beban kita dalam kekalahan ketika Indonesia melawan Uzbekistan semalam. Jadilah pribadi yang tangguh, jadilah pribadi yang siap untuk menerima kekalahan dan juga kemenangan, kebahagiaan ataupun kekecewaan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bravo Timnas Garudaku. Jayalah selalu. Kami semua para pecinta bola mania tetap ada di belakangmu.